Okay, let me take the screenshot. Please give your best smile. One, two, three, go. Okay, I'll save it and I'll send it to this chat. Yeah, ladies and gentlemen, before we continue to our main topic for today, as usual, I need you to do something. So you can turn off your camera to save your credits, and look at it on your chat bar. This is a simple practice. Okay, this is the instruction. Okay, can you see the instruction on your chat bar, Raja? Can you see it? Yes, I can. Yes. Okay, and then because we have a limited words on the chat bar, so I make into two parts. So this is a story, but I make into two parts because, as you can, yeah, as you said at the time, there is a limitation of chatting words, writing words, typing words in the chat bar. So please see the part one or part A, and this is the part B. Yeah. Okay, so I guarantee that you've known how to do as the instruction tells you. Fill in the blanks means you combine first the part one and part two, part B and part A, because it is a story. So complete the sentences using conjunction before, after, as soon as, when, because, but, or so. Okay, type for or copy paste first on your the notes of your phones, and then complete the sentences as the instruction tells you, and then after finishing typing your sentences, copy and paste on our chat bar and this Google Meeting. Are you following me? Sudah paham maksud saya? Yes, sir. Alright, I give Yes. you 10 minutes to do this practice. Time is yours. Okay, allow me to turn off my camera for a while.
Mister, I'm sorry, can I ask something? Yes, please. Of course. If we're already done, do we uh, langsung submit aja di chat gitu, Mister? Yes. Oke, oke. Thank you, Mister. Yeah, my pleasure. Because as I told you last previous weeks, it is saved directly automatically by the Google Meet, so I can check them later on. Ini langsung tersimpan loh, apa namanya, apa yang kita ketik di chat bar ini tersimpan di nanti dalam bentuk Word document. I can download it and then I can check your work later on. Oke, jadi kelihatan mana mahasiswa yang tidak mengerjakan apa namanya, seperti yang saya minta ya teman-teman. It is recorded, bukan dari video maksudnya recordednya saja, tapi ada langsung tersimpan dalam bentuk Word document ya. So it's been very helpful using this Google Meet.
Alright then, time is up. Okay, finish or haven't finished, please submit your work. Okay, so please you can copy paste this answer and then later on, not now, compare your answer to this answer that I have. Okay, and this is the end. Yeah, this is part A, and this is part. Alright then, yeah, I will stop my sharing screen now. Alright, before we continue to the next topic, do you have any question so far? Akmal, especially? No, sir. There's not. There's Okay, none. can we start now? Yes. Please, miss. Miss? Please, mister. Oh. Please. I'm sorry, mister. I'm sorry. Do I have to show you my? No, I don't no. have I this. said please, not miss. Oh yeah. Okay. I'm very sorry. I I'm so heard sorry miss too, mister. just Yes. now. All right then. Ladies and gentlemen, pay attention. This is very easy topic to understand. And I will share my screen to all of you. And make sure that you have seen clearly. And please tell me if you can see my Word document now. Can you see my Word document? Yes, sir. All right. Yeah, ladies and gentlemen, the topic that we are going to study now is about sentences. Yeah. So this is an advanced level in writing session of this subject. Yeah, sentence. What is sentence? Apa sih kalimat? So, as you can see, although there is a subject in the position of a sentence, it is not a subject. Means that kalau kamu melihat apa bedanya klausa dengan kalimat, di klausa dan kalimat sama-sama mempunyai subjek. Tapi kalimat lengkap itu ada meaning. Tidak ada lagi pertanyaan. That's a complete thought. Ya, sudah ada ide yang lengkap di sebuah kalimat itu. Tapi kalau klausa masih ada pertanyaan. For example, I make here. Ini kamu akan bisa membandingkan yang mana kalimat, yang mana yang bukan kalimat. The man wearing the blue jacket So, ladies and gentlemen, which one is the complete sentence and which one is not? The first, is it a sentence? Can you answer me? I think it's not, mister. It's phrase because that's not a complete sentence. So how about this one? It's a sentence. So because the adjective no. All right. Yeah. So Ada keterangannya lah, mister. I know that you are confused to tell me, but you understood. Yes. Ya, ladies and gentlemen, ini yang disebut dengan klausa. Meskipun ada di sini sama-sama ada subjek di dua yang saya tuliskan ini di kalimat, bukan saya bilang kalimat pertama. Klausa ini ada subjek, di kalimat ini juga ada subjek, sama-sama ada the man. Ya, tetapi di sini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, laki-laki yang sedang memakai jaket biru. What do you mean? I mean, who is the man? You told me the man wearing the blue jacket. Who is he? Ya, masih ada pertanyaan dari pendengar.
Tetapi kalau kalimat kedua ini kita tidak ada lagi pertanyaan karena memang sudah complete idenya di dalam. Laki-laki yang sedang memakai jaket biru itu adalah pamanku. Okay, so this is the difference between clause and sentence. Nah, katanya di sini katanya there has no meaning. Ini belum ada maknanya. Ya, oke. It only shows the subject exists. Memang ada di sini tertera subjeknya, but it doesn't have a complete meaning. Ya, the real subject yang memang nyata katanya adalah subjek yang ada di kalimat. Nah, 3 kalimat ini adalah kalimat lengkap. Nah, saya lanjut ini pelajaran SMP kalau saya bilang ya, penggunaan there is dan there are. Guys, this is called also subject verb agreement. Nanti kita pelajari apa sih subject verb agreement. Nah, there diikuti is. Nah, is ini harus sepadan dengan kata benda yang ada di depannya. Nah, ketika sudah ada is, must be followed by singular noun. But if you find are must be followed by plural noun. It's very easy. Because I see my kindergarten students book di TK ada seperti ini. So I guarantee that you've known this. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti exercise-nya belakangannya. Kita lanjut. Nah, subject verb agreement. Apa sih subject verb agreement? Kalau kita artikan persetujuan antara subjek dan predicate atau subjek dan kata kerjanya. Kalau dia menggunakan kata kerja. Kalau kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja, subjek dengan verb to be-nya. Ya. Nah, kita sudah membahas tadi apa perbedaan there is dengan there are. Nah, kamu harus memahami sebelum kita lanjut, kamu harus memahami juga yang mana di sini countable dan uncountable karena there is dan there are diikuti oleh kata benda. Lihat di example pertama ini, contoh pertama ini, there is some trouble. Even though you see some here, some is followed by trouble. Trouble here is uncountable, so it is a singular noun. So we have to use is. Paham ya? Jadi kenapa kita menggunakan is di sini? Kenapa Pak? Di sini kan ada some. Nah, kamu kan tahu ya determiner. Some digunakan juga untuk yang uncountable. Some sugar, some coffee, some water. Ya. Jadi kalau some diikuti dengan uncountable pasti di sini singular. Sedangkan there are, nah some diikuti oleh plural. Nah berarti kita harus pakai are di sini. Karena di sini adalah plural noun. Nah, itu sedikit perbedaan antara penggunaan some untuk yang countable dan some untuk yang plural. Okay, we go on to the next session. When using there is or there are, many sentences will contain prepositional phrase of place. Artinya, kalau kamu melihat seperti ini adalah frasa, adik-adik. Frasa yang dimulai dengan preposition. Frasa yang mengindikasikan ini adalah frasa keterangan tempat. On the water, di air. At the bank, di bank. On the bus, di dalam bus. Jadi disebut dengan prepositional phrase of place. Artinya frasa tersebut menjelaskan tentang keterangan tempat. Nah, there is dan there are ini juga memang biasanya diikuti oleh prepositional phrase setelah kata bendanya, posisi benda tersebut. Ya, contohnya ini loh. There is some trouble at school today. Ada beberapa masalah di sekolah hari ini. Lihat ini adalah prepositional phrase. Nah, makanya disebutkan biasanya katanya setelah ada there is, there are ditambah dengan noun baru diikuti oleh kata keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. So ini yang dijelaskan oleh keterangan ini. When using there is or there are, many sentences will contain prepositional phrase of place. Oke, di sini juga kamu harus paham apa bedanya word dengan phrase, ya. Meskipun kamu belum belajar linguistik, tapi I guarantee nanti kalian akan mempelajari namanya
when a baby learns language, first of all the baby learns to listen, and then after listening to the sounds, and then the baby try to mimic, mencoba untuk meniru, and then after mimicry they learn how to to sound the letter A, B, C, D. After the sound of letter, and then they understand, they will learn about syllable. A plus O, it can be O. B and U enter, it can be but, ya. So itu harus kamu tahu ya, hierarki seorang bayi manusia mempelajari bahasa. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang topik selanjutnya, word order. Yes, of course. When you learn how to make sentence, you have to know how to order the word. Usually kalimat itu biasanya subjek dan predikat itu sudah kalimat, karena kata kerja ada yang tidak menggunakan objek. Contohnya saya sedang tidur, itu subjek and predicate. Itu sudah kalimat, ya. Tetapi ada kalimat yang kadang-kadang panjang dan lebar. Ya, panjang maksudnya ada keterangan waktu, keterangan tempat, ya, di belakang kata keterangan lainnya, ya. Nah, lihat di sini ada contoh. Who artinya inilah subjeknya, verb ini predicate, ya. And what artinya teaches, berarti apa yang diajarkan. And then where, the location where the activity is conducted or done. And then when, the time of when, yeah, the activity is conducted by the man. Oke, jadi di sini kalimatnya Professor Lim teaches her first class in the library at 10 o'clock. Ini adalah subjeknya, ini adalah predicate-nya, ini adalah objeknya, ini adalah disebut dengan adverb of place, ini dengan disebut dengan adverb of time. Nah, jadi biasanya kalimat yang seperti ini lebih panjang daripada yang saya sebutkan tadi, ya. Oke. Nah, adik-adik, yang disebut dengan word order, ketika when you learn how to arrange some words di SMA atau SMP dulu ada namanya please arrange these jumbled words into complete sentences. Artinya ada kata-kata seperti ini, ya, yang ditandai dengan slash. Kalian nanti disuruh, kita sebagai siswa atau mahasiswa disuruh untuk menyempurnakan, atau word order means that to put the words orderly to make a good sentence. Ya? Oke. Nah, ini harus kita pahami juga, karena nggak mungkin kita teaches Professor Lim in the library her first class. Nah, itu amburadul, ya. Jadi kita harus tahu subjek, predikat, dan objek, cara menuliskannya seperti apa. Oke, and then we go on to the next topic, simple sentence. Ya. Simple sentence, I told you just now. Simple sentence includes only subject and predicate. Ya, karena some verbs is intransitive, tidak membutuhkan objek. Lihat ini, she studies, he runs, my dog sleeping, my dog and cat are fighting, Ulima is the chief of 1SA07, I am in my classroom now. Ladies and gentlemen, please differ between these four sentences and these two sentences. 4 kalimat di atas ini adalah kalimat yang disebut dengan verbal sentence because the subject uses verb. But these two sentences, this is non-verbal sentence, ya. Karena di sini tidak ada kata kerja. Oke, bedakan di sini, meskipun di sini ada is, tapi di sini ada kata kerja gerund, verb ing. Bukan gerund, maksudnya verb ing. Di sini meskipun ada are, tapi di sini diikuti oleh verb ing. Bedakan dengan to be yang ada di bawah. Ada to be, tapi tidak ada kata kerjanya. Artinya ini adalah non-verbal sentence. Ya, artinya di depan ini complement. Ini juga complement. Ya, complement itu bisa berupa frasa tadi, preposition phrase. Bisa menyatakan waktu, bisa menyatakan tempat. Oke. Itu adalah kalimat
pendek karena untuk mempelajari kalimat nanti kalian di grammar akan mempelajari ada kalimat compound sentence ya, kalimat majemuk, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara. Not now ya, kalian akan mempelajari itu. Okay. That's simple sentence, and let's go on to this is a specific topic for today, subject verb agreement. Ya, tadi sudah saya jelaskan harus sesuai subjek apa, subjek dan kata kerja yang digunakan itu harus bersesuai, harus satu sama lain, harus menyesuaikan diri. Contohnya di sini adik-adik, kalau di sini her book, di sini bukan are. Kenapa? Karena ini subjeknya ini adalah singular. Makanya di sini pakainya is. Sedangkan di kalimat kedua di sini her books. Di sini harus pakai are karena ini plural. Alright. Nah, itu artinya subject verb agreement. Biasanya ini sering terjadi atau sering salah kita ketika di simple present tense yang menggunakan kata kerja. Because you know that she, he, and it using additional as or es at the end of the verb. Pasti kamu tahu contohnya. Maria goes to Moyes every 5 times a day. Lihat di sini, goes. Ya, bukan hanya go saja, tapi di sini ada akhiran es. Kenapa? Karena si Maria ini kan masuknya ke she, a third singular person, orang ketiga tunggal. Ya, atau kita ganti di sini misalkan Mickey. Ya, ini kan he, tetap dia goes. Ya, jadi biasanya kita harus agak jeli dan cermat ketika kita menggunakan kata kerja di simple present. Kita harus melihat siapa subjeknya. Karena subjeknya terbagi dua. Ayu, Dewi, atau saya singkat selalu dengan nama dua wanita cantik di Indonesia, Ayu, Dewi. Kalau Ayu, Dewi, kata kerjanya tetap seperti biasa. Ya, they don't use the suffix as or es. Ya. Tapi kalau untuk she, he, it, she itu bisa Maria, bisa my mother, bisa my sister, bisa my teacher kalau guru saya perempuan. He bisa my uncle, it can be my father, my brother. Ya. Jadi jangan hanya lihat hanya tulisan he, she, it. Tapi kamu harus paham kelompoknya. He berarti setiap laki-laki yang manusia berjenis kelamin laki-laki dan satu orang itu pasti he. Mau dia disebutkan namanya, mau bukan, pokoknya dia satu orang laki-laki itu pasti he. Kalau satu orang perempuan berarti she. Bisa disebutkan namanya, ibuku, bibiku, kakakku perempuan, adikku perempuan, tetanggaku yang ibu-ibu itu, ya. Jadi itu harus kita paham. Okay, that's called subject verb agreement. Nah, yang paling sering muncul di TOEFL test itu yang ini teman-teman, penggunaan pronoun. Tahu ya, pronoun itu bukan hanya she, he, it, tetapi kata ganti. Nah, ini disebut dengan indefinite pronoun, artinya dari sini kita tidak lihat siapa orang yang spesifik. Tapi ketika kamu melihat ketika ada every, any, some, no, diikuti dengan body, one thing, itu pasti bendanya satu. Dan kalau dia menggunakan to be, pasti dia to be-nya is atau was. Kalau dia menggunakan kata kerja, pasti kata kerjanya nanti khususnya di simple present pakai s atau akhiran es. Ya, jadi kamu harus pahami everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something. Ingat, some di sini bukan artinya beberapa, adik-adik. Kamu pasti tahu, some di sini sudah a whole meaning, artinya seseorang. Jadi jangan kamu samakan some ini ketika dipisah dengan some people. Beda ya. Oke. Ya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini adik-adik katanya kalau yang tadi
yang bukan kata kerja, yang diikuti oleh to be, biasanya memang diikuti oleh prepositional phrase. Ya, prepositional phrase artinya tadi yang menyatakan tempat atau waktu. Ya, there is a book on my table. There is a book on my table. Jadi on my table itu disebut dengan prepositional phrase. Atau there are some students on this conference Zoom right now. There are some students on this Zoom. On this Zoom berarti itulah prepositional phrase-nya. Jadi sudah paham ya? Nah itu yang dimaksud dengan ini. Oke, adik-adik. Nah yang jenis-jenis prepositional phrase seperti ini. Artinya diikuti oleh preposition, and then diikuti oleh place or time. Nah, oke. At my house on Monday. Nah, ini semua diikuti oleh preposition. At, on, at, under, of, behind, by. Oke. Ya, adik-adik. Nah, prepositional phrase often comes after the subject of the sentence, but before the verb. The phrase is not a part of the subject, so it should not be used to determine the form of the verb. Maksudnya begini adik-adik. Nah, penggunaan prepositional phrase yang tadi, none of, each of, every, dan segala macam, kita jangan melihat kata benda yang di depannya. Karena kita sudah pahami tadi formulanya. Kalau every, dia sendiri. Ya. Kalau misalkan di bawah ini, any of, each of, none of, either, neither. Ya. Ini, contohnya, none of the students. Jangan kamu lihat the students-nya. Tapi kamu harus memahami yang ini. None of. Tak seorang pun dari siswa-siswa. Makanya di sini kata kerjanya studies, bukan study. Karena kalau kita fokus study the students, ini kan harusnya study. Kan kamu gitu, karena the students itu kan more than one. Tetapi ini studies, ladies and gentlemen. Because none, ini yang harus kita fokuskan. Tak seorang pun. It means none refers to a singular. Sama dengan either dan neither or neither. Ya, either or either of ini diikuti dengan plural guys, tetapi hitungannya tetap dianggap satu. Karena ini juga maksudnya di sini either of the student, satu dari siswa-siswa itu pun juga, ya. Jadi juga maksudnya menunjukkan hanya satu orang, ya. Submits, makanya di sini pakai s kata kerjanya. Maksudnya di sini berarti singular. Jangan kamu lihat the students-nya, nanti salah. Tidak agree dengan kata kerjanya. Makanya disebut dengan subject verb agreement. Oke. Nah, begitu juga dengan most of, some of. Ini diikuti dengan plural. Ya. Plural. Tetapi kamu jangan lihat yang the students-nya juga. Lihat. Kenapa, Pak? Karena kalau saya ganti nanti a few of, misalkan a few of the sugar, sedikit gula itu, a few of the sugar costs expensive. Lihat di sini adik-adik. Jadi kalau kamu melihat ini perbedaannya, di sini kan diikuti oleh countable noun, tapi di sini plural. Tapi ini kan meskipun sama-sama a few of, di sini kan uncountable. Saya bilang tadi uncountable itu hitungannya pasti selalu singular. Makanya kata kerjanya di sini costs pakai s, bukan cost. Karena ini singular, ini masuknya ke it, sedangkan ini masuknya ke they. Ya, mudah-mudahan kamu paham. Jadi jangan kamu lihat yang tetap kata benda yang di belakangnya, tapi a few-nya.
Jadi kamu harus paham bahwasanya most of, some of, all of, a lot of, the majority of, a number of. Ini saya tebauin ya. Karena ada bedanya nanti a number of dengan the number of. Ya. Oke, jadi ini pasti harus diikuti oleh dengan Oke, sorry guys, ini kalimat keduanya salah ya. Karena sugar itu bukan pakai a few. Oke. Nah, salah ya. Maaf. Oke, jadi maksudnya semua kata ini, prepositional phrase ini harus diikuti dengan plural noun dan kata kerjanya juga harus plural. Oke. Ya, jadi saya ulang, a number of dengan the number of ini beda banget adik-adik. The number of ini hitungannya satu. Ingat, bedakan the number of dengan a number of. Yang bisa dihitung itu atau dianggap banyak itu adalah a number of. Jumlah dari. Tetapi ini the number of sejumlah. Oke, jadi bedakan the number dengan a number. Kalau a number ini diikuti oleh plural, sama-sama plural, tetapi ini harus pakai yang plural verb. Sedangkan kalau the number selalu dihitung satu, meskipun di sini diikuti oleh sama-sama plural. Saya ulangi, the number dengan a number dan the number sama-sama diikuti plural noun, tetapi a number ini ya dianggap plural dia subjeknya, makanya kata kerjanya juga harus plural. Lihat ya, a number of students are coming to my class now. Di sini are bukan is ya, tetapi ini the number of the students that study on the week is ya, dia pakai is. Jangan kamu lihat students-nya tapi the number. Oke, nah ini kenapa saya tekankan, karena ini sering banget saya lihat di tes TOEFL dan tes IELTS ketika saya mengajarkan dua mata kuliah tersebut. Dan ini sering ada di soal-soal bahasa Inggris ya. Oke, ini juga either of dan neither of. Jangan kamu lihat the students-nya ya. Kamu harus memahami bahwasanya either of dan neither of sama dengan pengertiannya dengan none of, artinya sama-sama singular ya. Jadi kamu jangan lihat students-nya, karena either of meskipun diikuti oleh plural tetap dia menjadi she atau he, dia satu orang. Makanya kata kerjanya di simple present itu harus pakai s atau es. Kalau dia ada to be-nya berarti to be-nya is. Oke? Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, this is the last topic we are studying today. Dependent and independent clause. Nah, kalau kamu sering mendengarkan Independence Day, hari kemerdekaan. Nah, ini artinya klausa yang berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri, artinya bergantung. Jadi kalau kamu bilang you are always dependent on me, kamu selalu bergantung pada saya. You're not an independent person. Kamu bukan orang yang bisa mandiri, gitu ya. Nah, jadi artinya di sini ada klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan maknanya masih belum lengkap. Makanya disebut dengan dependent, dan ada independent clause, artinya klausa yang bisa dipisahkan, punya makna tersendiri. Nah, lihat kalimat yang saya buat ini. Before Susan went to the store. Ini adalah dependent clause, adik-adik. Artinya ini maknanya belum lengkap. Coba kita terjemahkan. Sebelum Susan pergi ke pasar. What you are telling me about means that before Susan went to the store, what did she do? Masih ada pertanyaan. Maksud kamu sebelum Susan pergi ke pasar itu maksudnya apa sih? Coba kalau saya buatkan kalimatnya seperti ini. Before Susan went to the store, she had prepared some meal for his family. Nah, ini baru sudah jelas.
sebelum Susan pergi ke pasar, dia sudah menyiapkan makanan untuk keluarganya. Nah, yang saya tandain semua huruf besar, huruf tebal ini disebut dengan independent. Kenapa disebut independent? Kalau ini kita ambil, kita jadikan sendiri, dia sudah dapat maknanya. She had prepared some meal. She had prepared some meal for his family. Sudah dapat. Dia sudah menyiapkan makanan untuk keluarganya. Coba kalau kita buat ini tersendiri, maknanya dapat nggak? Tidak, adik-adik. Lihat ya. Before Susan went to the store. Sebelum Susan pergi ke pasar. Okay. It emerges or it causes a question. It causes a question. Masih ada pertanyaan yang disebabkan oleh klausa ini. Okay. Ya, adik-adik, jadi kalimat pertama ini, Sammy is hungry, that's called a complete sentence. Tetapi ketika ditambahkan kata when di depan klausa, when Sammy is hungry, that is not a complete sentence. That's a clause. Ketika Sammy lapar, coba saya buatkan kalimat yang lengkap seperti ini. Ketika Sammy merasa lapar, dia memasak mie. Nah, ini yang disebut dengan independent. Coba kamu langsung dikatakan orang seperti ini ke kamu. Dia memasak mie. Sudah dapat maknanya, adik-adik. Tapi kalau kamu hanya mendengar ketika Sammy lapar, means what do you mean? What does he do if he is hungry? Ya, masih ada pertanyaan. Nah, jadi dari sini, dua kalimat yang disebutkan ini, kamu sudah paham apa bedanya dependent dan independent. Okay, ya adik-adik, before I end this, stop my share screen. Can you still hear me? Because I cannot see your face, guys. Bisa dengar saya? Yes. Masih? Yes. Thank you. Still. Yeah. The same with 1SA07 just now. In this file, you have many exercises to do. So I need to do all these exercises and then write your answers in your Word document, and then your work will be discussed for our next meetings. Jadi minggu ke-6, artinya minggu depan kita membahas tugas kamu. Let me give you this instruction. I give to Budina just now. Harus sesuai ya, karena kalian tahu bukan hanya tugas kalian aja yang saya periksa. There are many classes that I will check their assignment. Jadi harus sesuaikan ini adik-adik. Coba kamu lihat di chat bar kamu. Ya, ini saya tuliskan nama file dan subjek lainnya nanti seperti ini. Yang pertama ini adalah email saya. This is my email. Ini kamu tugasnya dikirimkan ke sini nanti. Terus subjek artinya ketika kamu mengirimkan surel itu pasti namanya subject name. Apa sih? Nama kiriman emailnya itu sebenarnya subject line. Oke. Nama subjeknya dengan nama filenya sama ya. Nama file Word-nya juga kamu buat seperti ini. Berarti kamu 1SA08 ya, diganti saja ini pakai CO8. Ya. Oke, saya buatkan seperti ini biar mudah saya untuk melihat mana yang tugas 1SA08, mana yang tugas 4IA, mana yang tugas dari kampus lain. Ya, jadi email untuk biasanya korespondensi untuk mahasiswa saya pakai ini ya. Gunawan Reza Tamsar@yahoo.com. Okay, ladies and gentlemen, you can copy paste this information and you can save it. Sudah ya? Sudah paham? Can you respond to my question, Akmal? Sudah paham maksud saya? Tidak terdengar? I'm sorry sir. Yes, I understand. Yang lain kok nggak nyahut? Yes. Okay.
Aduh, ini makanya saya kadang-kadang harus cek apakah suara saya terdengar atau enggak. Kadang-kadang kan as happened last week, saya sudah ngomong 15 menit kok nggak ada yang menyahut mahasiswanya. Ya, jadi I just want to make sure. Yeah, ladies and gentlemen, I will send this file to Akmal, and Akmal will share to all of you by. Will do. Kamu punya WhatsApp group kan? Punya, Mister. Okay. So I will send to Akmal. And ladies and gentlemen, this is the end of our meeting. If you have any question related to our material for today, you can open your camera and directly ask your question. I will stop my presenting. Yes, Mister. Can I ask something? Yes, please, of course. About the assignment. So, do we do it on the file you give us, or do we do it on the new file, new work? A new file. Oh, new file. Okay. Will do, sir. Thank you. Thank you. Because the file that I will give you includes the topic or the material to study and also the exercises. And you don't have to send me anymore the topic. Yeah, I just need the work of yours. Okay. So you have to make a new file. Yeah. Okay, Mister. Thank you. My pleasure. Raja Rehat, do you have any? No, question? sir. I don't think I have one. It's clear. Yeah. Yeah, ladies and gentlemen, I do hope you are in a health condition, and then just please give my best regard to all your parents at home, and I'll see you next week. I love you all. Thank you so much. Bye. You can leave my class now. Goodbye. Thank you, sir. Bye. My Thank you. pleasure. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, Chef. Have a good week, guys. Thank you, sir. Have a good day too. Thank you, sir.